wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Ikhlas di Jalan Pacar Kembang, Surabaya. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih berkesempatan dan diberikan kepastian oleh Allah. Yang pertama, masih dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, ampunan, berkah, yakni bulan suci Ramadan di tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang mengantarkan kita akhir umur kita Allah tetapkan diberikan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, sungguh beruntung kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Allah menjadikan kita umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Bukti kemuliaan kita adalah Allah berikan bulan Ramadan. Ramadan yang sebelum kita itu bulan yang biasa, tapi setelah Rasulullah diutus, bulan Ramadan menjadi bulan yang luar biasa untuk kita semua. Karena itu berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Terlebih kita lebih bahagia lagi dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena Nabi itu pernah menyampaikan, idza halla hilalu Ramadan soha al-arsyu wal kursyu wal malaikatu wa matunahu yaquluna tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indallahi lahum minal karamah. Apabila hilal bulan Ramadan itu telah terlihat, maka arsy Allah, kursi Allah, singgasana Allah dan semua malaikat serta semua makhluk selain daripada arsy, kursi dan malaikat, semuanya berteriak, bergemuruh seraya berkata, fatuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sekali untuk umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beruntungnya? Bima indallahi lahum minal karamah, dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan untuk mereka di sepanjang bulan Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, apabila hilal Ramadan itu telah terlihat, artinya Ramadan telah masuk. Ini kemarin istaghfarat lahum syamsu wal qamaru wal kawakibu wat tuyuru bil hawa'i was samaku bil bahri wa kullu diruhin 'alal wajhil ardi bil laili wan nahar illa syayatinu 'alaihim la'natullah. Matahari, bulan, bintang, burung-burung yang ada di udara, ikan-ikan yang ada di laut, dan semua yang bernyawa yang ada di atas bumi, pagi dan malam memintakan ampunan dosa untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu. Kecuali iblis, kecuali syaitan, makhluk yang dilaknat oleh Allah. Jadi semua bergembira untuk kita, karena kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan.
Yang ketiga, di awal Ramadan Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa yaqulullahu azza wa jalla lil malaikati ij'alu salatakum wa tasbihakum li ummati Muhammadin sallallahu fi syahri Ramadan. Allah perintahkan semua malaikatnya agar menjadikan doa memintakan ampunan dosa dan bacaan tasbihnya, pahalanya diperuntukkan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu. Jadi tidak ada alasan apapun kita ini tidak senang dengan kehadiran Ramadan. Bagaimana tidak? Ramadan datang semuanya berteriak, beruntung langit, di aras, kursi, malaikat dan semua makhluk itu merasa gembira untuk kita. Dan langit, matahari, bulan, bintang, burung, ikan dan semua yang bernyawa memintakan ampunan dosa untuk kita pagi dan malam. Dan yang ketiga, Allah perintahkan malaikatnya untuk menjadikan bacaan tasbihnya, bacaan doanya khusus untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu. Bahagia dengan kehadiran Ramadan. Makanya sampai Nabi memberikan motivasi dalam satu hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala mihrab. Siapa yang merasa hatinya senang, bahagia dengan kehadiran Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dia tersentuh oleh api 7 macam neraka. Tidak akan menyentuh tubuh kita. Itu apabila kita senang dengan kehadiran. Itu hadirin jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Perlu diketahui apabila Ramadan telah datang ada kewajiban untuk kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa. Allah memerintahkan puasa kepada kita, bukan Allah menyengsarakan kita, tidak. Tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa agar kita mencapai tingkat kedudukan yang tertinggi di sisi Allah, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Imam Al-Ghazali menerangkan di dalam kitab Ihya-nya, strata kedudukan manusia di sisi Allah itu ada 5 tingkatan. Al-muslimin, wal mu'minin, wal muhsinin, wal mukhlisin, dan yang tertinggi adalah al-muttaqin. Wong paling mulia niku mlebu Islam. Nek gak Islam gak mulia. Jadi sampeyan ku Islam tok niku pun diregani sampai nek mati niku nggih. Nek kula jenengan beja wajib kanggo wong Islam liyane nglakoni papat, ngedusi, ngapani, nyembayangi niku saking mulia. Nek sampean boten Islam dipakano iwak gak apa-apa. Ada agama. Yang kedua lebih tinggi lagi al-mukmin. Bukan hanya zahir kita yang menghadap Allah, tapi batin kita juga menghadap kepada Allah. Itu mukmin, hati kita percaya membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasul. Naik lagi ada al-muhsin, al-muhsinin. Kita di dalam beribadah tidak menginginkan dunia, tapi kita menginginkan pahala akhirat. Ingin negeri akhirat, surga, bidadari, kenikmatan di akhirat. Ada mukhlisin. Mukhlisin ini sudah tidak menginginkan akhirat, yang diinginkan hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai surga, yang mempunyai bidadari, yang mempunyai kenikmatan yang ini bisa dibolehi. Tapi semuanya ini masih ada kelemahan. Mereka masih melihat semua ibadah itu berasal dari diri. Tapi puncaknya yang tertinggi adalah al-muttaqin. Mereka yang tidak merasa mereka yang berbuat, tapi ini saya bisa beribadah semata-mata anugerah Allah Subhanahu
Nah, ini tujuannya wong poso. Jadi pun berat, jangan merasa sengsara. Itu puasa disyariatkan untuk kepentingan kita sendiri. Di dalam Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya lagi tujuan berpuasa agar kalian bisa bersyukur nikmat. Apa nikmat yang kita syukuri? Selama ini kita tidak sadar. Dari pagi sampai maghrib kita diperolehkan makan, itu nikmat yang besar. Anda tahu itu nikmat saat masuk bulan Ramadan. Anda dilarang makan dari subuh sampai maghrib. Di situ Anda baru tahu, ya Allah, pagi sampai sore itu makan, bisa kita makan, itu semuanya adalah nikmat. Selama ini kita tidak sadar, baru lagi koman poso, baru roh, ya Allah, isu-isu wis gak oleh mangan, gak oleh ngopi ya. Nah, ini supaya sadar. Jadi wong syukur nikmat niku wong sing dicintai pangeran. Ane Nabi niku kondo akhabul ibad ilallah yaumal qiyamah alhamadun. Hamba yang paling dicintai oleh Allah nanti pada hari kiamat, mereka yang banyak berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan puasa ini membentuk kita menjadi puasa yang membawa kita menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang pandai bersyukur nih. Amin Allahumma. Dan perlu diingat, puasa yang membawa seperti ini puasa yang baik, bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum mulai subuh sampai maghrib, tapi puasa yang kita juga menjaga anggota tubuh kita dari berbuat dosa, berbuat Ada satu hadis 5 perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa. Ini bagi orang yang berpuasa, jauhi 5 perkara ini, agar puasa kita ini bisa memberikan kemaslahatan, bisa memberikan keuntungan, manfaat yang besar kepada kita. Jangan sampai kita berpuasa tapi 5 ini kita jauhi. Apa 5 ini? Kita lakukan ini sing merusak puasa. Apa 5 perkara ini? Nabi mengatakan, khamsatu asya tukhbitus shaum. Ada 5 perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa kita. Al-ghibbu, berdusta. Jangan kita berpuasa tapi kita suka berdusta. Itu yang disebut Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa kecuali hanya merasakan rasa lapar dan dahaga. Jadi yang puasa tapi disertai berdusta. Yang kedua, wal ghibatu, rasan-rasan membicarakan keburukan orang, menggosip, ini menghancurkan puasa kita. Jadi berhati-hatilah ketika kita puasa, agar puasa kita ini memberikan dampak positif pada diri kita. Poso ojo sampai goro, ojo sampai rasan. Yang ketiga, warnami matu, adu-adu, mengadu dong, memindah ucapan dari satu orang ke orang yang lainnya dengan maksud ingin merusak hubungan keduanya. Tiga adu-adu ini gak bisa masuk surga. Turine Nabi layak hulu al jannatan namamun. Ini tidak akan bisa masuk surga orang yang punya kebiasaan mengadu. Semestinya kalau kita mendengar omongan yang Anda ini didengar akan menimbulkan keadaan yang runyam, keadaan yang tidak baik, kamu harus menghindarkan. Kalau kita melihat orang bermusuhan, bagaimana kamu bisa mendamaikan ini? Yang baik. Yang keempat, yang menghancurkan pahala puasa kita adalah wal yaminu al-ghamus, sumpah palsu. Anda bersumpah tapi tidak benar, tidak sesuai hindari. Sumpah tidak dilarang,
Tapi ketika kamu sumpah yang palsu untuk menyelamatkan diri, untuk mencari keuntungan, maka itu menghancurkan pahala amal kebaikan kita termasuk puasa. Yang kelima, wan nadharu bisyahwat. Memandang laki-laki memandang wanita, wanita memandang laki-laki disertai syah. Nah, hati-hati. Maka dikatakan bojoe lek poso ki abrek dhisik menyendiri nang kamar. Bojoe wis ngadek demok-demok ya, kuwatire nek niki eman pahala puasa. Nah, niki supaya puasa kita memberikan positif. Dan terakhir yang ketiga, puasa itu ada 3 bagian. Syahrul Ramadan awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, ampunan, 10 hari ketiga adalah jaminan terbebas dari api neraka. Jadi puasa Ramadan itu Nabi membagi agar ada 3 bagian. Awal, pertengahan, dan akhir. Di sini para ulama berbeda pendapat manakah di antara 3 bagian Ramadan ini yang paling kita ini masuk di bagian yang pertama. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat yang paling banyak itu adalah bagian 10 hari yang terakhir. Kenapa? Karena di situ ada bulan, ada malam Lailatul Qadar. Kebanyakan terjadi di 10 hari yang terakhir. Pendapat kuat yang kedua adalah 10 hari yang pertama. Kenapa? Karena ini yang paling berat. Karena ini yang menentukan. Ada satu pernyataan seorang ulama besar, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Kalau awalnya itu baik, semuanya pasti awal ini menentukan. Memang paling sulit kita ini sebelumnya biasa makan pagi sampai sore, kemudian kita dilarang ini berat, perlu adaptasi. Tapi kalau kita berhasil melewati ujian yang pertama, Pak, insya Allah pertengahan dan akhir akan menjadi ini pendapat yang kedua. Yang paling utama bagian awal. Jika awalnya baik, maka akhirnya pasti baik. Yang ketiga pendapat ini pertengahan, itu yang terbaik di antara 3 bagian. Kenapa? Karena di situ dipilih oleh Allah. Di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Malam nuzul Quran terjadi pada tanggal 17 Ramadan, itu ada di pertengahan Ramadan. Dari ketiga pendapat ini, ulama macam-macam, kula milih sing pertama, sing paling pokok. Karena siapa yang awalnya terang, pasti akhirnya muga-muga ini jangan kita sia-siakan. 10 hari pertama harus mampu kita maksimalkan demi mempermudah perjalanan kita menjalani bagian pertengahan dan bagian mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tadi Ramadan yang paling berkesan, paling terbaik di antara